Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Setiawati. Saya dari kelas 2C Manajemen. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Bisnis Internasional. Oke, yang pertama pertanyaannya, kenapa sih tenaga kerja migran Indonesia itu menempati beberapa negara dan banyak yang bekerja di negara lain yang nilai mata uangnya itu lebih tinggi? Jadi karena masalah ketenaga kerjaan di Indonesia saat ini itu mencapai kondisi yang cukup memprihatinkan, ditandai dengan jumlah pengangguran dan setengah penganggur yang besar serta pendapatan yang relatif rendah dan kurang merata. Nah, fenomena global yang terjadi di sebagian besar negara-negara di dunia itu ialah migrasi internasional, termasuk migrasi tenaga kerja yang dalam hal ini terus-menerus berkembang seiring hubungan yang terjalin antar negara. Pesatnya pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik seperti Singapura, terus Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan Korea Selatan itu menyebabkan kebutuhan ekonomi antar negara yang semakin meningkat. Nah, hal ini juga tentu secara otomatis berdampak pada Indonesia terkait migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Nah, yang kedua itu pertanyaannya, faktor apa saja sih yang mempengaruhi tenaga migran Indonesia bekerja di luar negeri? Nah, jadi migrasi tenaga kerja itu merupakan bagian dari migrasi internasional. Fenomena meningkatnya jumlah migrasi penduduk Indonesia ke luar negeri itu memiliki beberapa faktor pendorong. Yang pertama itu ada sempitnya lapangan pekerjaan. Nah, sempitnya lapangan pekerjaan yang ada ini mendorong masyarakat Indonesia yang migrasi ke luar negeri meningkat dari tahun ke tahun. Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang untuk mengambil keputusan bekerja di luar negeri atau di negara lain gitu. Nah, yang kedua itu kegiatan ekonomi di suatu negara. Nah, selama beberapa tahun terakhir masalah migrasi internasional juga sering dikaitkan dengan kegiatan ekonomi di suatu negara. Terus selanjutnya itu berkurangnya tingkat kesempatan kerja di dalam negeri. Nah, jadi berkurangnya tingkat kesempatan kerja di dalam negeri ini juga telah menimbulkan minat dan kesediaan penduduk negara tersebut untuk bekerja di negara lain. Selanjutnya itu semakin tingginya pengangguran dan kemiskinan. Itu membuat sektor informal semakin tinggi yang akan berimigrasi sebagai tenaga kerja. Yang terakhir itu kekurangan pelatihan. Nah, kekurangan pelatihan ini tuh membuat banyak pekerja migran lebih memilih pekerjaan di luar negeri. Nah, pertanyaan terakhir itu jelaskan siapa saja yang dimaksud dengan tenaga migran di suatu negara. Jadi tenaga pekerja migran di suatu negara itu adalah setiap warga negara yang akan sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di negara lain atau di luar negeri. Nah, itu disebut dengan tenaga pekerja migran di suatu negara. Untuk menjadi pekerja migran juga harus berusia minimal 18 tahun, terus memiliki kompetensi sehat jasmani dan rohani, terus terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial dan memiliki dokumen-dokumen yang lengkap. Mungkin itu
itu saja yang bisa saya jelaskan dari beberapa pertanyaan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.